A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana talaba, alhamdulillah rabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran akhlak yang membahas tentang 30 adab santri, yang mana di pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang kisah penuh hikmah pertemuan antara Nabi Allah Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam, dan kita juga telah memetik poin-poin penting tentang pertemuan kedua sosok mulia ini. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan inti kita, yaitu 10 adab santri terhadap guru dan panutannya dan kewajiban untuk menghormatinya. Adapun bab-bab yang akan kita bahas adalah yang pertama, memperhatikan dari siapa ia menimba ilmu. Kemudian yang kedua, memandang guru sebagai bapak rohani atau sebagai guru spiritual. Kemudian yang ketiga, menghormati dan berendah hati terhadap guru, seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa terhadap gurunya Khidir. Beliau selalu berendah hati di hadapan gurunya, yaitu Khidir alaihissalam. Kemudian yang keempat, tidak memprotes gurunya. Yang kelima, mengagungkan dan berterima kasih kepada guru. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, bergegas memasuki ruang belajar sebelum yang lain. Selanjutnya yang ketujuh, meminta izin dari gurunya sebelum memasuki ruang belajar. Yang kedelapan, mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang disampaikan guru. Yang kesembilan, tidak mengangkat suara di hadapan guru, yaitu suara yang berlebihan, teriak-teriak dan lain-lain yang akan kita bahas di pembahasannya nanti. Kemudian yang terakhir, tidak menikmati ketergelinciran gurunya dalam berbicara. Naam, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas 3 adab santri. Yang pertama yaitu memperhatikan dari siapa ia menimba ilmu. Kemudian yang kedua, memandang guru sebagai bapak rohani atau guru spiritual. Naam, memasuki pembahasan yang pertama, hendaknya seorang santri memperhatikan dari siapakah dia akan menimba ilmu. Hendaknya kita memilih seorang guru yang mahir di dalam bidangnya. Dan yang terpenting, guru itu harus tekun dan berpegang teguh dengan agamanya dan dikenal sebagai seorang yang berperangai baik atau berperilaku yang baik. Kemudian hendaknya kita sebagai seorang santri juga memilih-milih guru yang akan kita panuti, karena walaupun guru tersebut memiliki keluasan ilmu yang mendalam, akan tetapi ketika guru tersebut tidak mencontohkan hal yang baik dalam perilakunya, dalam keagamaannya, maka itu akan menimbulkan mudarat atau kejelekan bagi akhlak dan jiwa seorang santri atau seorang murid. Oleh karenanya, seorang pendidik bertutur, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau kita mengambil dari seorang guru yang memiliki akhlak yang kurang baik, maka kita akan mendapatkan mudarat yang banyak atau kejelekan yang banyak di dalam kehidupan kita. Contoh yang real yang kita sering menemukan di dalam kehidupan ini, yaitu ketika kita memiliki guru yang salah, guru yang kurang menjaga agama, maka kita dapati banyak orang sekarang saling menghujat, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Itu dikarenakan guru-guru mereka tidak mencontohkan hal yang baik, tidak berpegang teguh kepada agama. Maka hendaknya kita harus selalu dalam bimbingan seorang guru yang memiliki moral yang baik, berpegang teguh kepada agama,
supaya kita selamat dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya kita sebagai seorang santri memandang sosok guru sebagai bapak rohani atau guru spiritual. Hendaknya kita sebagai seorang santri atau seorang murid memandang guru kita sebagai bapak rohani dan pembimbing spiritual. Dan dari sisi ini, seorang guru lebih agung haknya dari seorang ayah, karena belum tentu ayah-ayah kita bisa membimbing kita dalam segi keilmuan. Akan tetapi guru kita mencurahkan hari-harinya agar kita memiliki ilmu yang berguna dan selamat dalam agamanya dengan bimbingan seorang guru. Dan hendaknya selain kita memelihara hak-hak seorang guru, yaitu kita harus menghormati seorang guru, kita harus menjunjung seorang guru, kita juga memperhatikan haknya sebagai seorang ayah. Dengan kata lain, guru adalah pengganti ayah kita di sekolah, atau guru adalah pengganti ayah kita ketika nanti antum berada di pondok. Maka hak yang telah kita berikan kepada ayah kita di rumah, kita juga harus memberikan kepada sosok guru tersebut dimanapun kita belajar. Karena seorang guru adalah pengganti ayah atau pengganti orang tua di sekolah ataupun di pondok. Sekali lagi, seorang pendidik bertutur, man la ya'taqidu jalalatu syaikhihi la yuflah. Barang siapa tidak meyakini keagungan gurunya, dia tidak akan bahagia. Di sini ada sebuah kisah tentang seorang ulama besar dan penyusup kitab Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah itu adalah kumpulan perkataan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah Syarif Ar-Radhi. Kita bisa dapat mencontoh sikap beliau terhadap gurunya, yang mana beliau menjadikan gurunya seorang bapak rohani atau guru spiritual. Dikisahkan bahwa Syarif Ar-Radhi adalah sosok orang yang berjiwa besar, kemudian memiliki cita-cita yang besar, dan ia tidak pernah menerima apapun pemberian walaupun dari ayah kandungnya sendiri. Dia tidak menerima pemberian apapun karena beliau Syarif Ar-Radhi selalu berusaha ingin mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Ini adalah sifat yang harus kita contoh dalam kehidupan kita nanti. Kita tidak boleh bergantung kepada orang lain dan kita harus hidup mandiri. Dan pada suatu ketika guru beliau melihat rumah Syarif Ar-Radhi yang begitu kecil dan kurang layak untuk ditinggali. Guru beliau menawarkan sebuah rumah yang layak untuk ditinggali dan lebih luas dari rumah yang sebelumnya yang ditempati Syarif Ar-Radhi. Akan tetapi Syarif Ar-Radhi dengan segala hormat terhadap gurunya menolak pemberian gurunya tersebut, dan guru beliau tetap memaksa agar Syarif Ar-Radhi bisa menerima pemberian beliau. Akan tetapi karena Syarif Ar-Radhi memiliki keteguhan jiwa yang besar dan tidak ingin merepotkan siapapun, Syarif Ar-Radhi tetap menolak pemberian sambil berkata, "Wahai guruku, dengan segala hormat yang aku berikan kepadamu semasa hidupku, pemberian ayahku sekalipun aku tidak menerimanya karena aku ingin hidup mandiri dan tidak merepotkan orang lain dan tidak bergantung juga kepada orang lain." Setelah berulang kali gurunya memaksa supaya Syarif Ar-Radhi menerima pemberian guru tersebut, maka guru dari Syarif Ar-Radhi berkata, "Wahai anakku, hakku atasmu lebih besar dan lebih agung dari hak ayahmu sendiri, karena aku adalah bapak rohanimu dan aku adalah pembimbingmu." Maka mendengar perkataan tersebut, dengan segala hormat Syarif Ar-Radhi kepada gurunya, Syarif Ar-Radhi menerima pemberian yang telah diberi oleh gurunya tersebut,
hikmah dari kisah Syarif Ar-Radzi dan gurunya yang kita bisa ambil adalah hak seorang guru, hak seorang pembimbing terhadap kita, santrinya, itu lebih besar dan lebih agung haknya walaupun dari ayah kita sekalipun. Karena apa? Karena guru kita selalu membimbing kita, selalu mengarahkan kita kepada kebaikan, kepada ilmu. Kita harus selalu mengagungkan dan menghormati guru kita. Guru kita tidak mengharapkan apapun kepada kita kecuali kesuksesan yang akan kita raih di masa mendatang. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Dan untuk tugas pada pertemuan kali ini, yang pertama, tuliskan seluruh perkataan pendidik dalam pelajaran kali ini. Kemudian yang kedua, tuliskan kisah tentang Syarif Ar-Radzi dan gurunya. Bebas dengan bahasa antum yang antum pahami dari pelajaran kali ini. Dan tugas ini Ustaz tunggu sampai jam 12 siang. Yumkin hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.